granola kembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur tani sekalian. Kembali lagi ke segmen kita Karangkitri Jawa Timuran, bincang-bincang pertanian ala Jawa Timuran. Nah, kali ini ada yang berbeda dulur tani. Mungkin dulur tani sekalian masih pertama kali melihat saya sebagai host di sini. Jadi perkenalkan, saya Galuh Agung Sadewa yang akan bertindak sebagai host pada acara hari ini. Nah, dulur tani, saat ini kita sedang berada di salah satu laboratorium yang dimiliki oleh PSIP Jawa Timur, yaitu Laboratorium Kultur Jaringan. Lalu apa sih hubungan antara kentang dan Laboratorium Kultur Jaringan? Maka dari itu kita akan menemui salah satu narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Untuk itu terus stay di sini, kita akan lanjut ke part selanjutnya. Mari. Baiklah dulur tani, saat ini telah hadir bersama kita Ibu Ratih Sandra Kirana SPMSC. Beliau ini adalah penjab dari Laboratorium Kultur Jaringan di PSIP Jawa Timur. Selamat pagi Bu Sandra. Selamat pagi Mas Galuh. Oh iya, ini saya manggilnya Bu atau Mbak ini? Panggil Mbak aja. Oke, kita panggil Mbak ya, karena kebetulan kan umur kita nggak terlalu terpaut jauh ya Mbak ya. Tidak. Oke. Nah Mbak Sandra, ini kan tadi saya lihat ya ada di depan ada granola kembang. Nah, granola kembang ini apa sih Mbak sebenarnya? Oke. Granola kembang itu salah satu varietas unggulan nasional untuk kentang yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, karena memang ini kentang unggulan nasional tapi dulu asalnya dari Jawa Timur. Oh, dari Jawa Timur ya? Betul. Terus memang dia punya keunggulan tersendiri, jadi dia itu potensi hasil produksinya itu bisa sampai 50 ton per hektar. Sampai 50 ton per ya, hektar? Betul, potensi hasil ya. Kemudian iya. Dia memang dari segi rasa juga unggul, dari segi tekstur juga sangat lembut, makanya disukai oleh orang-orang Jawa Timur untuk kentang sayur. Jadi untuk fokus di lab kultur jaringan PSIP Jawa Timur ini memang saat ini hanya di kentang granola kembang atau bagaimana? Kalau untuk kentang iya. Untuk kentang iya. Karena memang kita itu ada hak spesial untuk kentang ini, karena hak spesial. Ya hak varietasnya ada di kita. Jadi jika baik. ada yang ingin memproduksi atau ingin memproduksi benih, kemudian ingin memperbanyak planlet, di sini kita sebutnya planlet ya Mas, ya sebagai benih sumber, itu dia harus mengakses hak delegasi legalitas dari kita. Dari PSIP Jawa Timur ya saat ini. Betul. Jadi kentang di Jawa Timur itu potensinya sangat besar Mas Galuh. Jadi memang dari produksi nasional itu kurang lebih 1,2 sampai 1,3 juta ton, itu seperempatnya ada di Jawa Timur. Wow, besar sekali berarti ya Mbak ya? Betul. Kemudian memang banyak sentra produksinya di kita. Ada banyak kabupaten yang menjadi sentra produksi untuk kentang di Jawa Timur. Contohnya itu Pasuruan, kemudian di Malang, kemudian Batu, kemudian di Banyuwangi. Banyak sekali sentra produksi. Probolinggo itu merupakan sentra produksi kentang yang sangat potensial untuk dikembangkan dan menjadi penyumbang terbesar untuk Indonesia secara umum. Berarti memang potensi kentang sendiri di Jawa Timur sangat besar ya Mbak Sandra ya. Nah, dengan besarnya potensi tersebut kan harus diimbangi dengan ketersediaan benih, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Lalu bagaimana Mbak peran PSIP Jawa Timur dalam hal ini Laboratorium Kultur Jaringan dalam menyediakan benih yang berkualitas dan juga untuk memenuhi kuantitas yang diperlukan? Jadi memang di sini peranan Lab Kultur Jaringan dalam penyediaan benih kentang itu sangat besar Mas Galuh. Karena berdasarkan Permentan nomor 232 tahun 2023 memang ada aturan khusus untuk penyediaan benih kentang. Nah, hulu muara dari penyediaan benih kentang kalau untuk di Indonesia itu ada di Lab Kultur Jaringan. Jadi memang penyediaan benih utama kentang awalnya itu dimulai dari benih jenis yang ada di Lab Kultur Jaringan. Nah, karena dari
proses tersebut itu akan bisa menjamin kualitas. Nah, karena dengan demikian benih yang dihasilkan itu akan berkualitas karena sejak dari laboratorium benih ini sudah dinyatakan bebas virus karena harus ada pengujian uji ELISA untuk 4 jenis virus berbahaya bagi kentang itu dilakukan di taraf lab kultur jaringan. Kemudian dari situ nanti lab kultur jaringan akan mendelegasikan hak perbanyakan kepada pemegang delegasi legalitas. Kemudian dari pemegang delegasi legalitas itu mereka akan mendistribusikan planletnya kepada penangkar benih yang akan memproduksi G0. Nah, kalau G0 itu seperti ini, Mas. Ini G0 namanya. Ini G0. Jadi ini adalah benih kentang yang diproduksi di screen. Nah, ini memang seperti ini penampakannya. Jadi dia kecil-kecil seperti ini. Nah, dari situ dia kalau misalkan sudah diproduksi G0 ini dilanjut untuk digunakan sebagai bahan dasar memproduksi G1 di dalam screen. Kemudian dari situ akan ditanam di lahan untuk digunakan sebagai bahan untuk memproduksi benih G2 dan G3. Seperti itu. Ya, itu alurnya memang untuk menjaga kualitas benih karena ketika kualitas benih kentang itu tidak terjaga, maka kentang yang diproduksi oleh petani itu tidak akan mencapai potensi optimalnya. Kemudian kemungkinan juga kondisi kesehatannya juga menurun karena saat ini juga marak bahwa para petani kentang itu melakukan pembelian kentang secara online tanpa tahu bahwa kentang itu apakah benar dia merupakan benih berkualitas atau hanya hasil samping dari kentang konsumsi. Nah, itu yang sangat berbahaya. Jadi peranan kita di situ untuk menjaga itu. Nah, dari kuantitas Mbak tadi sempat disinggung tentang delegasi legalitas. Itu mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada sedulur tani semua agar tahu sih apa sih delegasi legalitas itu? Jadi hak delegasi legalitas itu adalah lebih gampangnya adalah hak yang kami berikan kepada ada produsen benih hortikultura untuk bisa memperbanyak planlet yang ada di kami. Kemudian di subkultur diperbanyak menjadi planlet lagi. Kemudian dari situ dia berhak untuk mendistribusikannya ke petani, ke penangkar. Jadi dia adalah fungsinya untuk membantu kami mendiseminasikan varietas unggul yang kita miliki. Jadi membantu kami juga untuk mempercepat proses diseminasi itu karena memang untuk memenuhi kebutuhan nasional itu dibutuhkan kuantitas yang sangat banyak benihnya, Mas. Jadi memang kita harus dibantu oleh pemegang delegasi legalitas ini. Untuk saat ini kita punya beberapa pemegang hak delegasi legalitas yang tersebar di Jawa, di Jawa Timur, kemudian di Jawa Barat, kemudian ada juga sampai Medan, Mas. Sampai Medan juga, Mbak? Betul. Jadi memang karena minat terhadap varietas granula kembang ini sangat bagus, sangat tinggi ya, sangat Mbak, tinggi, petani sangat berminat sehingga sampai ke situ, Mas, sampai ke Medan. Adapun untuk hak delegasi legalitas itu memang ada syarat khusus yang harus dipenuhi. Jadi itu tercantum dalam Permentan yang tadi saya sebutkan 232 tahun 2023 bahwa minimal dia harus memiliki sertifikat kompetensi sebagai produsen benih hortikultura. Kemudian juga dia juga harus mempunyai fasilitas yang mendukung untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dalam artian adalah dia memiliki lab kultur jaringan yang memadai. Kemudian dia juga harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten untuk bisa melaksanakan kegiatan perbanyakan planlet granula kembang. Berarti memang SDM ini sangat memegang peranan penting ya. Artinya kan proses di laboratorium untuk tetap menjaga kualitas, bagaimana agar benih tersebut sampai dengan baik kepada penangkar itu kan memang memerlukan tahapan-tahapan yang rumit ya, Pak ya. Betul. Iya, berarti memang yang harus diperhatikan tadi saya sempat highlight ya, utamanya untuk sumber daya manusia ini, Mbak. Nah, untuk sumber daya manusia ini apakah juga ada ketentuan yang spesifik yang mengatur terkait tentang hal tersebut?
Kalau untuk sumber daya manusia ini adalah mereka yang kompeten, dalam artian adalah mereka yang pernah mengikuti pelatihan, atau mereka yang pernah memiliki pengalaman di bidang itu. Nanti kan kita bisa lihat dari hasilnya sebenarnya, karena dalam proses untuk mendapatkan hak delegasi legalitas itu ada proses supervisi, Mas. Oh, ada supervisi ya. Jadi kita bisa memastikan di lapang dengan melalui supervisi, kita mengecek apakah benar bahwa dia itu memang kompeten. Itu bisa dilihat dari kualitas planet yang dihasilkan, kemudian kontam tidaknya, terus kecepatan dia memproduksi, itu terlihat semua dari hasil surveillance, dari supervisi kita ke lapang itu. Berarti memang saat kita nanti mengajukan untuk pendelegasian legalitas ya, katakanlah dari suatu pihak mengajukan ke Lab Kultur Jaringan BSI Jawa Timur, nanti akan dilakukan kegiatan supervisi. Betul. Seperti itu. Nah, nanti untuk supervisi itu modelnya seperti apa itu, Mbak? Untuk supervisi untuk saat ini kita kita melakukan kunjungan offline biasanya, offline, Mas, ya. Untuk jadi memang untuk ada tahapannya. Jadi tahap pertama adalah pemohon itu mengajukan permohonan hak delegasi legalitas. Nah, itu akan setelah kita cek semua persyaratan administrasinya sesuai, akan kita kunjungi, yaitu dalam bentuk supervisi itu tadi, betul. Nah, dari situ akan kita tentukan apakah dia layak lulus atau tidak untuk mendapatkan hak delegasi legalitas itu. Nah, seperti itu. Hak delegasi legalitas ini harus diperpanjang tiap 2 tahun sekali. Oh, setiap 2 tahun sekali. Betul. Tidak di antara waktu 2 tahun itu, para pemegang hak delegasi legalitas juga harus memberikan laporan distribusi dari planet yang mereka produksi. Semua secara keseluruhan atau bagaimana? Secara keseluruhan. Karena itu adalah bagian dari kita untuk menjaga kualitas, untuk membuat sistem tracking yang bagus, sehingga kita tahu bahwa benih ini terdistribusi kemana, kemudian kualitasnya bagaimana. Jadi sehingga ketika ada masalah atau ketika ada success story, kita bisa mendapatkan info dari situ. Betul. Nah, ketika dilakukan supervisi yang perpanjangan, karena kita bisa melakukannya secara online atau offline. Jadi lebih fleksibel ya, Mbak, ya? Nggak harus offline kita ke site-nya gitu nggak ya? Betul, tergantung keadaan juga, Mas. Biasanya kan juga kita juga kebijakan pimpinan seperti apa, itu kita menyesuaikan di situ. Nah, Dulur Tani, kita telah mendapatkan penjelasan yang sangat lengkap dari Mbak Sandra ini tadi terkait apa itu kentang granola kembang, bagaimana potensinya, dan juga sampai dengan hak pendelegasian kepada pihak tertentu. Lalu Mbak Sandra, bagaimana kalau seandainya ada dulur tani yang ingin memesan atau mendapatkan produk granola kembang ini, apakah harus datang ke sini atau bagaimana itu, Mbak? Sebenarnya untuk pemesanan itu bisa via WhatsApp. Via WhatsApp ya. Kemudian juga bisa menghubungi website kantor. Karena WhatsApp kita juga sudah tertempel di website kita ya. Jadi memang itu terbuka untuk umum. Hanya saja memang untuk pemesanan planet untuk saat ini masih kita batasi kepada penangkar untuk saat ini. Ya, karena memang harapan kita, karena kita posisi di sini adalah sebagai penyedia benih sumber, otomatis harapan kita bahwa para kolega kita yang ingin mendapatkan planet dari kita adalah pihak-pihak yang bisa membantu kita untuk mendistribusikan benih granola kembang ke petani. Jadi bukan untuk digunakan sendiri atau untuk dikip, karena itu melenceng dari harapan kami. Jadi memang kita fokuskan untuk saat ini karena memang juga kita ada keterbatasan produksi, Mas. Jadi karena memang lab kita juga tidak terlalu besar, kemudian SDM kita juga tidak terlalu banyak. Jadi kita fokuskan untuk menyediakan bagi tadi pemegang delegasi legalitas, karena itu wajib kita support untuk ini sumbernya. Kemudian juga jika ada penangkar atau produsen benih yang ingin mengakses planet granola kembang dari kita, tinggal bersurat atau tinggal kirim WA. Nanti ada form yang harus diisi oleh pemesan. Gitu. Nah,
Kemudian jikalau nanti memang ada pemesan atau peminat untuk planet granula kembang ini yang ingin memesan ke kami kemudian pas tidak ada, akan kami teruskan kepada pemegang delegasi legalitas. Jadi karena kita memang punya pemegang delegasi legalitas, pemesan yang belum terpenuhi kebutuhan planetnya di kami, kita kasih kontak biasanya, Mas. Kita kasih kontak di para pemegang delegasi legalitas, kira-kira dia aksesnya paling dekat kemana. Nah, karena kita punya banyak pemegang delegasi legalitas itu dia bisa memilih sebenarnya dari para pemegang delegasi legalitas kita. Betul. Berarti memang nanti pemesanan pun seandainya tidak langsung ke PSIP Jawa Timur, tapi bisa melalui pihak yang telah didelegasikan untuk seperti itu. Betul. Sebenarnya itu tidak masalah juga karena pemegang delegasi legalitas kita juga memiliki kualitas planet yang sama dengan kita. Ya, karena kan kita juga sudah melakukan supervisi, kita sudah melakukan pengecekan administrasi, pengecekan kondisi di lapang. Jadi kalau dari segi kualitas itu sama sebenarnya dengan yang ada di kami. Gitu. Nah, jadi dulur tani, kalau untuk kualitas dari pihak yang didelegasikan legalitasnya dari PSIP Jawa Timur, jangan ragu. Ini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sandra bahwa walaupun tidak langsung ke PSIP Jawa Timur, namun demikian kualitasnya dapat dijamin. Seperti itu ya Mbak Sandra ya? Betul. Karena memang prosesnya untuk mencapai tahap mendapatkan legalitas itu memang sangat panjang dan sangat rumit. Selain itu juga tadi disampaikan juga bahwa harus melakukan perpanjangan selama 2 tahun sekali ya Mbak ya? Nah, jadi jangan ragu seandainya nanti memang dulur tani membutuhkan untuk benih atau planlet granula kembang itu, bisa langsung ke PSIP Jawa Timur, bisa mengakses ke websitenya atau ke pihak-pihak yang telah diberikan legalitas dari PSIP Jawa Timur. Seperti itu ya Mbak ya? Betul, itu informasinya juga sudah ada di website siapa saja penangkar, kemudian kontak person penangkar itu sudah ada di sudah website. Ada semua. Berarti sudah lengkap ya Mbak ya? Sudah lengkap sebenarnya kalau mau mengakses itu. Baik Mbak Sandra, sepertinya sudah banyak informasi nih yang dapat ditangkap oleh dulur tani sekalian, baik dari kultur jaringan, lalu tentang granula kembang secara khusus, lalu selanjutnya ada juga skema tentang delegasi legalitas ya. Sepertinya itu sudah sangat cukup untuk dulur tani sekalian, dan kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mbak Sandra yang telah meluangkan waktu. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat menjadi pembelajaran dan juga pengetahuan yang baru bagi dulur tani sekalian. Nah, dulur tani sekalian, telah sampai kita di penghujung acara kegiatan Karangkitri Jawa Timuran pada sesi ini. Saya sebagai host menyampaikan terima kasih karena telah mengikuti rangkaian kegiatan Karangkitri Jawa Timuran sampai dengan saat ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.